Bukan cuma soal tidak ada listrik saja, pemirsa. Informasi berikutnya ini di Sukabumi, Jawa Barat dan juga sudah viral di media sosial. Anak usianya 3 tahun meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Kondisi keluarganya sangat memprihatinkan dan seperti tidak ada yang peduli, tidak mendapat perhatian. Cacingnya itu nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Seorang anak bernama Raya, warga desa Cihanaga, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia setelah tubuhnya dipenuhi cacing. Raya meninggal usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Samsudin SH. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Menurut sang ibu, Raya sering bermain tanah di kolong rumah panggung milik mereka. Raya juga kerap mengeluhkan batuk serta sesak. Keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki BPJS membuat bocah tersebut hanya diobati dengan cara tradisional. Hingga akhirnya ada relawan yang membawanya ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya ternyata terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga kini sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah masih terus berusaha mencari uang dari rakyatnya dan salah satunya dari pajak, aktivitas ekonomi yang sulit dikenakan pungutan atau yang biasa dikenal dengan shadow economy. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan mendefinisikan shadow economy sebagai pedagang eceran, makanan dan minuman, perdagangan emas hingga perikanan. Ini sebetulnya juga berkaitan dengan tadi shadow economy atau banyak juga illegal activity. Seperti diketahui tadi Bapak Presiden bicara tentang masalah CPO 3 juta atau 3,5 juta hektar yang diambil. Ini menciptakan sebuah database baru. Jadi untuk shadow economy sebetulnya di dalam perekonomian kita akan terus baik yang formal maupun informal kita akan terus lakukan compliance ya, dari sisi bahwa mereka merasa diperlakukan adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi kita juga tidak akan memajaki yang memang bukan kemampuan mereka. Tapi kalau memang ada kemampuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu yang akan kita terus enforce. Untuk shadow economy kita berharap dari sisi kalau yang informal UMKM kita tetap memberikan tax break yang sangat-sangat besar, yaitu 500 juta rupiah pertama penerimaan mereka tidak dipajaki. Selain dari pajak, pemerintah juga akan menarik utang baru. Lagi-lagi utang, pemirsa. Utang baru senilai 781,9 triliun rupiah di tahun depan. Pemerintah memastikan penarikan utang akan dilakukan dengan kehati-hatian dan lebih memprioritaskan penarikan utang dari dalam negeri. Pemerintah bakal menarik utang baru senilai 781,9 triliun rupiah di tahun depan. Rencana penarikan utang baru di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini terungkap dalam buku 2 Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Penarikan utang akan dilakukan melalui 2 cara, yakni penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar 749,2 triliun rupiah dan penarikan pinjaman sebesar 32,7 triliun rupiah.
Kendati meningkat drastis dari realisasi pembiayaan 2022 dan bakal lebih tinggi dari outlook 2025 yang senilai 718,5 triliun rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan penarikan utang akan dilakukan dengan kehati-hatian. Pemerintah akan lebih memprioritaskan penarikan utang dari dalam negeri. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Penarikan utang pada 2026 menjadi yang terbesar sejak pandemi COVID-19. Pada 2021, pemerintah menarik utang 870,5 triliun rupiah. Di 2022, pemerintah menarik utang sebesar 696 triliun rupiah. Sementara di 2023, pemerintah menarik utang sebesar 404 triliun rupiah dan 2024 558,1 triliun rupiah. Pada outlook 2025, pemerintah menarik utang sebesar 715,5 triliun rupiah. Ya, mengenai lapangan pekerjaan memang terus menjadi salah satu catatan di negeri ini, pemirsa, seperti di hari terakhir Job Fest Jakarta Fair 2025 yang digelar Pemprov Jakarta. Ini juga terus ramai oleh para pencari kerja. Pameran lowongan pekerjaan yang digelar di Jakarta International Velodrome diikuti 37 perusahaan dengan total hampir 2.000 lowongan pekerjaan. Jakarta Job Fest 2025 kembali digelar untuk ketiga kalinya oleh Pemprov DKI Jakarta sejak kemarin. Job Fair ini digelar 2 hari di Jakarta International Velodrome pada 19 dan 20 Agustus 2025. Sebanyak 2.000 lowongan kerja dari 37 perusahaan disiapkan untuk menyerap para pencari kerja. Di hari terakhir, pameran bursa kerja ini semakin ramai diikuti dengan antusias oleh ribuan pencari kerja dari berbagai daerah, baik dari Jakarta maupun luar Jakarta. Acara ini dinilai cukup membantu memberi peluang bagi mereka untuk mendapat pekerjaan yang layak di tengah ketatnya persaingan pencarian kerja. Udah pengalaman kerja, iya, cuman kita lagi ada pengurangan juga kan di perusahaan yang lama. Batas usia sama, saya kan 28 sama status sih paling. Kayak status sudah menikah itu agak susah. Beratnya saingannya kita kan fresh graduate, Kak. Iya, jadi agak susah juga ya bagus sih. Soalnya banyak lapangan kerja juga kan. Udah sekitaran setelah lulus aja sih, Kak. Setahun kali ya. Oh, dari kakak sendiri mungkin karena di bagian belum ada pengalaman kali ya gitu. Semoga aja karena saya jauh juga kan ya ke sini. Jadi semoga aja nggak sia-sia. Jakarta Job Fest 2025 ditargetkan bisa digelar di setiap kota administrasi Jakarta sebanyak 21 kali pada tahun ini. Dari Jakarta, Mrina Rida, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.